diberi minum juga begitu ya. Min ainin aniyah, minnya huruf jer, ainin majrur yang dijerkan dengan kasro yang bertanwin. Nok Muzna, assalamualaikum, izin telat ya. Waduh, waalaikumsalam Nok Muzna, nih kemana nih? Bisa telat ya. Jadi min ainin aniyatin, jadi minnya huruf jer, ainin majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Nah, aniyatin naat dari lafad ainin. Tusko min ainin aniyatin, ini adalah naat ya, naat dari lafad hamiatan, lafad sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya itu ada lafad hamiatan. Nah, kalimat setelah isim yang bertanwin adalah naat. Jadi kan kemarin naron hamiyah. Jadi neraka yang banget panasnya. Nah, baru mensifati lagi tusko min ainin aniyah. Di sini tusko bisa diartikan kalau dalam bahasa Jawanya kang den siram opo geni gitu ya. Min ainin aniyatin, dari sumber yang sangat panas. Nah, aniyatin ini dalam tafsirnya syadidatil haroroti. Syadidati badal dari aniyatin, wa huwa mudof al haroroti, mudof ilaih yang dicairkan dengan kasroh, begitu. Nok muznasib. Nok muzna ini senang kalau diartikan Jawa ya, masya Allah, luar biasa. Nok. Jadi syadidatil haroroti, nah ini idofa ya. Jadi syadidatil haroroti, tegese kang banget panase, begitu Nok Musna. Jadi banget panasnya itu. Nah, di sini ada angka 1 ya. Nah, berarti di sini ada keterangan begitu. Makasih Yai, masya Allah Nok Musna. Nah, di sini ada keterangan ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kelihatan nggak nih? Nah, waduh mentok. Mana angka 1-nya ini ya? Nah, ini kan, nah begini. Tuh kan ini ada angka 1 ya. Jadi menafsirkan syadidatil haroroti. Nah, di sini ada angka 1. Jelas nggak tulisannya? Jelas ya? Nah, bentar, saya turunin begini. Nah, ini ada angka 1, maka kita lihat penjelasannya di sini. Nah, jadi qauluhu syadidatil hararati. Nah, kita langsung di sini. Nah, di sini ya. Hiya allati. Nah, hiyanya domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada, ya, jadi menjelaskan tentang banget panasnya. Syadidatil hararati itu yang bagaimana begitu. Pak Kemas Alfian, assalamualaikum Ustadz, saya dari 4 Lawang. Waduh, 4 Lawang itu daerah mana Pak? Ustadz Nur Rahman jelas. Pak Jani, assalamualaikum Yai, waalaikumsalam warahmatullah. Nah, bentar ya biar kameranya bagus. Jadi hiyanya domir munfasil ya. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Nah, alati isi mausul menjadi khobarnya. M. Iswar juga hadir ya, izin melipir Ustadz, monggo. Jadi alati yang jadi khobar adalah isim mausul, jadi butuh silah. Pakai Mas Alfian, Sumatera Selatan, Ustadz. Oh iya, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak Mas Alfian ya. Mudah-mudahan istiqomah bisa hadir terus Pak. Nah, cuman ini hari Jumat terakhir di pekan ini Pak. Jadi kita live-nya Selasa hingga Jumat. Begitu ya. Jadi hiya allati qad itu huruf tahqiq. Maka ketemunya fiil atola. Atola.
an bayha, begitu ya. Atola. Nah, jadi atola ini fi'il madi mazid satu. Ajaba, atola ya. Akoma, itu sama ya. Akoma, atola. Jadi qad atola an yaha di sini ya. Udah di an yaha. Jadi atola ini fi'il madi. Ya, fa'ilnya huwa. Berarti annya maf'ul bi wa huwa mudhof. Hanya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi maksudnya itu sangat panasnya seperti apa gitu. Banget panasnya itu seperti apa. Nah di sini qad atola an yaha ini sebagai silah ya, silah mausul dari hiya. Jadi yang dimaksud adalah yang telah dimasak. Atola sangat lama. Saking sangat lamanya di sini dijelaskan lagi. Nah ini. Di sini nih penjelasannya nih. Tabaqaha mundzu yaumin khalaqallahu dunya. Jadi saking lamanya, jadi sangat panas begitu ya. Sejak Allah menciptakan dunia. Gitu. Jadi sejak Allah menciptakan dunia, api itu sudah dimasak. Artinya sudah dinyalakan begitu ya. Jadi amat sangat panas. Nah itu yang dimaksud dengan syadidatil haroroti. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Pak Barudin Rina juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Mbak Yunian SW juga sudah hadir. Pak Yayin Derek Ngawas monggo. Pak Edi Mustafa juga sudah hadir. Assalamualaikum Yayin Derek Ngawas monggo. Pak Edi sehat selalu ya. Dosen Gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumbar, Sumatera Barat ya, Masya Allah. Dosen Gaul ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Nah begitu ceritanya ya. Kemudian di sini ayat berikutnya, laisa lahum ta'amun illa min dori'. Nah, laisa ini adalah fi'il madi nakis ya. Jadi fi'il madi nakis. Apa itu? Akhwatnya kana. Jadi ada isim laisa dan ada khobar laisa. Mana isim laisanya? Nah begitu kan? Isim laisa itu isim yang rofa sama dengan isimnya kanan. Jadi harus rofa. Ya. Pak Oding juga hadir. Assalamualaikum. Selalu sehat Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Oding sehat Pak Oding ya. Kelihatan nih. Pak Oding baru kelihatan nih kemana aja nih. Pak Supri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Supri. Abah Oji mana nih Pak Supri? Sepertinya belum kelihatan ya. Umu Ihsan, alhamdulillah nih Umu Ihsan, Bu Hajah Iis. Assalamualaikum Pak Ustadz, sehat selalu, alhamdulillah sehat. Sehat Umu, mudah-mudahan Umu juga sehat ya. Sehat selalu Umu. Jadi laisa lahum ta'amun illa min dori'. Gitu. Pak Supri amin. Jadi laisa ini adalah fi'il madi nakis ya. Akhirannya fathah, berarti dia menyimpan domir huwa. Pak Uding sehat, lagi sibuk kerja. Oh begitu Pak Uding. Iya, kebetulan live-nya itu pas jam kerja ya Pak Uding ya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan pekerjaannya mengundang keberkahan gitu Pak Uding ya. Amin. Itu. Bu Maesaro An-Najah juga hadir. Assalamualaikum. Cirebon hadir. Masya Allah. Ya, sehat selalu ya Bu Maimunah, Pak Uding amin ya. Laknya huruf jar, humnya domir mutasil sebagai majrur. Lahum ini jar majrur ya. Kalau jar majrur di awal bila bertemu dengan isim yang rofa, maka jar majrurnya menjadi khobar muqaddam. Kalau diawali laisa berarti khobar laisa muqaddam.
Begitu. Maka ta'amun isim yang rofanya menjadi mubtada muakhir. Menjadi isim laisa muakhir. Begitu. Ingat ya. Jadi kalau ada jar majrur di awal bertemu isim yang rofa, maka jar majrurnya menjadi khobar muqaddam dan isim yang rofanya menjadi mubtada muakhir. Kalau diawali dengan laisa berarti lahumnya sebagai khobar muqaddam, sebagai khobar laisa muqaddam, dan to'amunya menjadi isim laisa muakhir, ya, karena ada laisanya. Pak Enta, Assalamualaikum Pak Ustadz, ikut ngaji sambil kerja, Masya Allah. Mudah-mudahan pekerjaannya semakin berkah ya Pak ya, karena dibarengi ngaji. Pak Mus, Assalamualaikum, hadir ya, Alhamdulillah. Pak Mus, sehat Pak Mus? Sehat selalu ya Pak Mus ya, mudah-mudahan. Jadi lahum khobar laisa muqaddam. Ta'amun isim laisa muakhir yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Nah, kebetulan di sini ketemu ila. Ila ketika masuk sempurna pada kalimat, maka ilahnya istisna. Tapi kalau belum sempurna ila masuk, maka menjadi ilah hasriyah. Aturan sudah sempurna, ya, karena lahum jar majrurnya menjadi khobar muqaddam dan to'amunya menjadi isim laisa muakhir. Tetapi ternyata setelah lafad ilah itu min doriin, jar dan majrur. Nah, karena jar majrur itu tidak bisa berdiri sendiri, maka ilahnya tidak disebut masuk setelah kalimat sempurna. Karena setelah lafad ilahnya adalah jar dan majrur, maka ilahnya termasuk masuk pada kalimat sebelum sempurna. Jadi ilah ini namanya ilah hasriyah. Begitu ya. Minnya huruf jar doriin majrur yang dijarkan dengan kasroh yang bertanwin. Nah, begitu. Saya ulang ya. Jadi laisa fi'il madinakis akhwatnya kana. La huruf jar hum domir mutasil sebagai majrur, lahum sebagai khobar laisa muqaddam. To'amun isim laisa muakhir yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Ilahnya huruf hasriyah min huruf jar doriin majrur yang dijarkan dengan kasroh yang bertanwin. Begitu ya. Masya Allah. Pak Ijam juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Yai, ngiring haus. Monggo Pak Ijam, sehat Pak Ijam. Sehat selalu Pak Ijam ya. Kang Abdul Papua, mana nih Kang Abdul Papua nih? Ya, user 67890. Assalamualaikum Yai, waalaikumsalam warahmatullah. Sehat selalu ya Pak ya, mudah-mudahan. Oke. Bagaimana kalau diartikan? Cep Kiki, alhamdulillah kahartos susunannya ya. Masya Allah, kahartos ya Cep Kiki ya, mudah-mudahan ya. Tinggal mengartikannya Cep. Jadi laisa itu artinya tidak. Ya, la huruf jar hum domir mutasil berarti bagi mereka. To'amun itu apa? Makan ya. To'amun itu makanan, begitu. Pak Soleh. Pak Soleh, Dori ini tuh majrur Pak Soleh ya. Mr. Wawi, Assalamualaikum Pak Ustadz dan teman-teman, waalaikumsalam warahmatullah. Pak Roshid, siap ya. Jadi kalau kita artikan bagi mereka bukan makanan, itu jadinya laisa to'amun gitu. Jadi bagi mereka bukan makanan. Begitu. Illa min doriin. Hanya min doriin. Nah, dori itu jadi bahasa kita itu duri. Duri ya, duri itu sudah jadi bahasa kita ya. Dori ini tuh makanan yang berduri. Pohon boleh atau buah yang berduri. Makanya di sini ada penjelasannya. Nah, apa itu doriin? Nah, tadi ada yang nanyain ya. Kalau maknanya itu seperti ini Pak. Huwa
Musnah duren nyai. Kalau duren enak. Ya. Ya, kalau duren enak ya. Dori itu berduri. Nah, coba di sini dalam penjelasannya, lalulah juga hadir, alhamdulillah, kaya baru nyimak telat. Saya baru nyimak telat gitu mungkin maksudnya ya, Masya Allah. Zalkum kata Bu Mai ya. Jadi ini tafsirnya nih. Dori itu apa? Nah ini. Huwanya domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Tukang bubur, alhamdulillah bisa hadir Pak Yai. Masya Allah. Sehat ya tukang bubur ya. Nah, maka depannya dibaca khobar nau'un. Khobar nau'un. Azhar Abdullah juga sudah hadir, alhamdulillah. Sehat ya Azhar Abdullah ya. Nau'un ini khobarnya. Tukang bubur alhamdulillah sehat ya. Minas syauki, min huruf jar, asyauki majrur, yang dijerkan dengan kasroh. Laknya nafi. Tara. Ini fiil mudore. Ya. Fiil mudore. Ini alif ini aslinya bengkok. Kenapa jadi lurus? Karena bertemu domir mutasil. Jadi tara. Begitu ya. Tara ini fiil mudore. Domirnya hiya. Belum bisa menjadi fa'il. Maka isim di depannya menjadi fa'il. Mana? Dabatun. Nah, ini dibacanya rofa. Dabatun. Ya. Hu-nya domir mutasil. Kalau nempel ke fi'il, dia menjadi maf'ul bih. Nah, begitu. Nah, ini ada 3 kata. Nah, pertama adalah li. Nah, li ini huruf jar. Ya. Kemudian khobasa. Ya, menjadi khobasi karena lamnya huruf jar, baru di depan ada domir mutasil hu, dibaca hi karena berat kalau dibaca hu. Jadi li khobasihi. Jadi ini ada 3 kata ya, walaupun sedikit ini 3 kata. Jadi li khobasihi. Nah itu. Yuk sekarang kita coba pahami baik-baik. Pak Hadi Waluyo juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Pak Yai, alhamdulillah. Ya, jadi dori itu apa? Nah, begitu kan tadi ada yang menanyakan dori itu apa. Jadi dori itu naun. Naun itu sejenis lah ya, begitu ya kalau diartikan. Sejenis minas syauki. Jadi jenis bagian dari syauki. Syauki itu apa? Nah, gitu kan pertanyaannya ya. Nah, tumbuhan berduri. Gitu. Tumbuhan berduri. Jadi bagian dari tumbuhan berduri. Mayang. Mayang itu bu apa Pak ya? Pak Mayang apa Bu Mayang nih? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Gitu. Jadi dori itu adalah jenis tumbuhan, ya, jenis buah bolehlah begitu ya. Dari tumbuhan yang berduri. Kemudian di sini ada naat ya. Kalimat setelah isim yang pakai al sama dengan kalimat setelah isim yang pakai tanwin ya. Pak Yayat, assalamualaikum. Pemirsa tinggal di mana ya? Itu Pak Yayat ya, komunikasi aja dengan admin ya. Oh Pak Yayat kan sudah punya nomor saya ya. Tinggal nanti tanyakan ya. Nanti saya jelasin Pak Yayat. Oke. Rumah Yasiz ya, rumah Yasiz berarti khobasi termasuk sulasi. Sulasi ini bentuk masdarnya ya, bentuk masdarnya ya, khobasi bentuk masdarnya Pak, betul ya. Jadi masdarnya walaupun
Ain fiilnya tuh berharokat fathah ya. Tidak mesti harokatnya sukun. Nah gitu. Nah, laknya nafi, tara'a, ini fiil mudhari. Domirnya hiya belum bisa menjadi fa'il, hunya domir mutasil nempel ke fiil jadi maf'ul bih. Dabatun fa'il. Ya, dabah itu apa? Hewan ya. Gitu. La tar'ahu. Tar'a itu asal katanya sebetulnya dari ro'a ya. Cuman ada dua kalau menurut kamus itu. Ada ro'a yar'i, ada juga ro'a yar'a. Itu. Kalau ro'a yar'i itu artinya mengasuh atau menjaga. Tapi kalau ro'a yar'a itu artinya apa ya, hewan yang memakan rumput di padang rumput. Gitu. Jadi kalau dikasih la itu diartikannya hewan tidak sudi memakannya. Gitu. Ya. Jadi hewan saja tidak sudi memakannya. Bu Emma Gandung. Jani, oh saya baru dengar kitab itu. Oh begitu. Ya, Pak Ijam, herbivorayai. Ya, boleh begitulah ya. Jadi hewan saja tidak mau memakannya. Dan itu harus dimakan oleh penduduk neraka. Ya, kenapa hewan itu tidak mau memakannya? Ini alasannya nih. Li khobathihi. Nah, tadi linya huruf jer, khobathi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa mudhof. Hinya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Teh Mimin sepertinya sudah hadir tadi ya. Kelihatan saya. Gimana teh? Sehat teh? Masa Barsa juga sudah bergabung. Pak Hamid 60, assalamualaikum Pak Yai, maaf hari Rabu libur. Ada acara hari ini. Sehat hadir duduk tepi jendela. Pak Hamid 60 Malaysia kalau duduknya tepi jendela nih. Beliau kalau ngaji tepi jendela ya. Ya. Dengan angin sepoi-sepoi gitu ya. Pak Hamid ya. Luar biasa. Jadi li huruf jar khobathi majrur wa huwa mudhof. Nah, itu. Jadi khobathi itu apa? Begitu kan ya? Artinya itu busuk. Busuk ya. Tapi busuk yang membuat mual gitu. Ada busuk biasa aja ya. Tapi ini mah busuk membuat mual. Sehingga berasa hendak muntah gitu ya. Gitu. Dan itu makanan penduduk neraka. Ya, luar biasa ya. Mas Sabar saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaiku dengan love-nya 3. Mohon maaf terlambat. Masya Allah. Sehat Mas Sabar saya. Pak Nasiho, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Yai, alhamdulillah. Pak Tafsir, busuknya menyenat ya Pak Yai. Nah, mungkin dibayangkan seperti itu Pak. Jadi kalau ada makanan busuk hanya jijik, tidak membuat mual. Nah, ini lebih beda lagi. Fajar Islami keren sekali, masya Allah. Fajar Islami, Pak Fajar Islami, mudah-mudahan istiqomah ya. Pak Haji Nurdin, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Haji ya. Mudah-mudahan Pak Haji Nurdin diberikan keistiqomahan. Fajar Islami, mudah-mudahan tetap semangat ya. Pak Nasar Channel, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Fajar Islami, saya aduh kelewat. Pak Fajar Islami boleh diulang ya. Pak Nasar Channel, terima kasih, semoga berkah ya. Nah gitu. Jadi apa itu dori gitu kan, nokmusna ya. Nah itu kalau kita balik lagi, laisa lahum ta'amun illa min doriya. Gitu. Bagi mereka
bukanlah makanan, begitu ya. Hanya bagian dari buah yang berduri lah, begitulah kalimatnya. Cuman dipertegas lagi, dori itu apa? Begitu. Ternyata di sini dalam tafsirnya, huwa nau'un minasyauki la tar'ahu dabatun li khobathihi. Jadi dori itu adalah buah yang berduri. Tapi ingat, bukan durian. Kalau durian itu dalamannya enak dan aromanya enak. Kalau ini busuk satu dan membuat mual gitu, dan berasa hendak muntah. Ya, luar biasa itu. Jadi mudah-mudahan kita tidak mengalami ya. Nah, bahkan disebut lagi dalam keterangan tafsir itu berduri keringnya gitu. Sebagian pendapat itu mengatakan huwa sumun. Nah, kita lihat di sini ada nih. Nah, ini tafsir dari huwa nau'un minasyauki. Ya, di sini dijelaskan. Nah, ini. Kalau kita lihat dari sini, hadza ya. Nah, jadi, nah kita ambil dari sini. Nah, ini. Ya. Jadi ad-dori'u idza gitu. Idza yabsu berarti ya. Idza yabasa, bukan yabsu, yabasa. Kemudian ini disebut, nah ini huwa sumun. Jadi dia racun gitu, wa huwa sumun. Jadi dori itu pohon yang berduri, buah yang berduri, kemudian busuk, ketika dimakan, sebelum dimakan saja sudah mual gitu. Dan membuat pemakannya itu muntah. Bahkan di sini disebut wa huwa sumun. Racun. Nah, tapi penduduk neraka itu walaupun keracunan tidak mati ya, ingat itu. Ya, tidak mati. Ya, kalau mati selesai. Ya, kenapa tidak mati? Biar dia merasakan siksa. Makanya disebut tidak hidup, tidak mati. Kenapa tidak hidup? Karena tidak bermanfaat. Kenapa tidak mati? Nah, karena di dalam hidupnya tidak ada kenikmatan. Maka hidup tidak, mati tidak. Nah, itulah ya, itu yang disebut penduduk neraka itu tidak hidup, tidak mati. Kenapa? Kalau yang namanya hidup ya ada enaknya, gitu. Ya. Makanya disebut tidak hidup. Kenapa tidak mati juga? Karena masih merasakan sakitnya, gitu. Nah, itu kita bisa bayangkan ya, makanan ahli neraka. Ya. Pertama disiram dari sumber api yang sangat panas. Nah, tusko ada juga yang mengartikan disiram. Ada juga yang mengartikan diberi minum. Jadi diberi minum dari sumber yang panas. Makanya disebut syadidatil haroroti. Nah, syadidatil haroroti itu bisa diartikan kenapa dia sangat panas? Karena Allah memasaknya sejak bumi diciptakan. Ingat ya, tadi ada kalimat di sini sejak bumi diciptakan. Tuh.
Sejak dunia diciptakan gitu ya. Nah itu khalaqallahu dunya. Nah itu bayangkan sampai hari ini walaupun belum ada yang memasukinya itu sudah dinyalakan ya. Jadi yang disebut syadidatil hararati. Jadi sangat panas ya. Dan ingat bahan bakar neraka itu batu dan manusia ya. Batu itu tidak meleleh, tidak seperti besi ya. Kalau besi dipanaskan meleleh, tapi kalau batu dipanaskan tidak meleleh dan semakin panas ya. Dan itu dinyalakan dimulai dari Allah menciptakan dunia sampai hari ini. Bisa dibayangkan ya, kalau kita nyalain batu dan apinya tidak pernah mati, lama sekali masaknya, maka begitu panasnya. Nah itu ya, makanya di sini kalimatnya adalah ini qad atola. Qad itu huruf tahqiq, atola itu fi'il madi. Jadi begitu lama masaknya. Atola itu panjang itu ya. Jadi sangat panas. Jadi jangan coba-coba ya. Bahkan ada orang yang menantang, biarin yang masuk neraka kan saya ini. Nah itu namanya orang yang menantang ya. Orang kalau menantang seperti itu, cobain aja, suruh dudukin kompor begitu kan ya. Kompor nyalain, duduk gitu. Kepanasan tidak. Kalau tidak kepanasan bolehlah begitu ya. Nah begitu hari ini kita cukup 2 karena kebetulan saya jam 8.30 ada acara ya, jadi